Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citaria Arinda dengan NPM 2321020024 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I. Di sini saya ingin mengerjakan tugas membuat video tentang penghalang-penghalang warisan. Ada beberapa ulama Syafi'i yang menambahkan 3 dari penghalang warisan tersebut, yaitu yang pertama, perbedaan kekafiran antara kafir zimmi dan kafir harabah. Yang kedua yaitu ada ridah, orang yang murtad atau orang yang tidak bisa mewarisi harta, dan muslim ataupun orang kafir. Dan ada yang ketiga yaitu pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuh tersebut. Selanjutnya yaitu ada B, penghalang warisan dalam kompilasi hukum atau hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI. Kompilasi hukum adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum ini, negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam, Indonesia, kompilasi hukum Islam lahir setelah ekstensi peradilan Islam diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI, antara lain A, pembunuhan, yang kedua ada perbedaan agama, dan yang terakhir ada fitnah. Selanjutnya yaitu C, upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. Yang pertama, pendidikan hukum warisan masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk menegasi individu. Yang kedua yaitu ada penguatan hukum warisan, yaitu mengkaji dengan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada penyadaran masyarakat, yaitu kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang terjadi atau yang tersedia dalam hukum warisan. Yang keempat itu ada mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan, memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Yang kelima yaitu ada perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Yang keenam ada penegak hukum yang kuat, memastikan penegak hukum yang kuat terhadap pelanggar hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa hukum warisan Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum warisan Islam ini ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafi menyebutkan ada 4 macam penghalang pewarisan yang mansyur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu materi berjudul tentang penghalang-penghalang warisan. Saya mohon maaf apabila di video ini ada salah kata atau tidak kedengaran jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.